Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak selalu berdoa agar anak-anak Bapak semua dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitas belajar seperti biasanya. Pada pagi hari ini, materi yang Bapak sampaikan adalah tentang notasi ilmiah. Yang dimaksud dengan notasi ilmiah adalah cara menuliskan hasil pengukuran atau perhitungan dalam bentuk bilangan eksponensial, yaitu bilangan perkalian 10 berpangkat n. Bentuk umum notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat n atau A kali 10 pangkat negatif n, dengan A lebih besar atau sama dengan 1 dan A itu lebih kurang dari 10. N adalah bilangan asli. Nilai A itu adalah 1 sampai dengan 9,999 dan seterusnya. Yang penting tidak sampai 10. N adalah bilangan asli yang nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, jarak rata-rata bumi matahari adalah 149.600.000.000 meter. Ditulis dengan 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Bilangan Avogadro L sama dengan 602.000.000.000.000.000.000.000. Kalau kita menuliskan secara biasa akan sangat menghabiskan waktu, menghabiskan kertas dan menghabiskan energi. Jadi dengan notasi ilmiah kita dapat menulis dengan mudah, yaitu L sama dengan 602 kali 10 pangkat 23. Kita mundurkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi 602 kali 10 pangkat 23. Massa proton. Nah, ini kamu baca lihat sendiri ya. 0,000000 sampai nanti 91. Kalau ditulis kan sangat repot. Akan memakan kertas, memakan energi, memakan waktu. Jadi ditulis dengan mudah menggunakan notasi ilmiah, yaitu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Konversi satuan. Untuk lebih mudah proses konversi satuan sesuai dengan sistem satuan internasional, maka dapat digunakan tangga konversi sebagai berikut. Ingat ya, ini adalah pelajaran SD dulu. Sekali lagi Bapak ulangkan, ini adalah pelajaran SD. Nah, ini adalah ukuran panjang. Panjang kalau itu kita mulai dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Ketika Ananda mau melakukan konversi dari bawah ke atas, soalnya yang diketahui itu dari bawah, kemudian yang dicari itu yang di atas, maka Ananda harus membagikan. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 10 untuk per anak tangganya. Jika melewati 2 anak tangga berarti dibagi dengan 100. Ya. Selanjutnya, untuk massa, miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Demikian juga. Misalnya diketahui itu kilogram, yang mau kita cari adalah gram. Tinggal kita kalikan aja berapa anak tangganya. Ketika turun 3 berarti dikali dengan 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 itu 1000, maka harus dikali dengan 1000. Selanjutnya demikian juga dengan waktu. Ada milisecond, ada centisecond, ada decisecond, ada second, dekasecond, hektosecond, dan kilosecond. Sama caranya ya. Kalau dari atas ke bawah itu kita kali 10. Kalau dari bawah ke atas kita bagi dengan lipatan 10 setiap anak tangganya. Jadi kalau 2 anak tangga berarti turun 2 anak tangga berarti dikali dengan 10 pangkat 2. Jika naik 2 anak tangga berarti dibagi dengan 10 pangkat 2. Aturan angka penting. Penulisan angka penting, angka signifikan dari hasil pengukuran suatu besaran fisika memenuhi aturan sebagai berikut. A. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 15,2 kg.
mempunyai 4 angka penting. Ini kan tidak ada nolnya ya. B. Angka 0 yang terletak di antara 2 bukan angka 0, termasuk angka penting. Contoh 201 cm mempunyai 3 angka penting. C. Untuk angka desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda koma, tidak termasuk angka penting. Contoh 0,0016. Nah, ini 0,0016. Nolnya ini bukan termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya hanya ada 16. D. Deretan angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Penjelasan ini dapat berupa garis bawah pada angka terakhir yang masih dianggap angka penting. Contoh 9.000. Jika tulisannya 9.000 kg. Nah, jika seperti ini penulisannya, maka hanya mempunyai 1 angka penting. Akan tetapi jika diberi tanda garis, ya, di 0 yang di tengah ini 9.000. Nah, di 0 yang di tengah ini diberi angka garis, maka kita hitung 0 ini termasuk angka penting. Dari 9, 0, 0. Jadi 0 yang kedua ini masih angka penting. Tapi 0 yang ketiga sudah bukan angka penting lagi. Untuk bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, penulisan angka penting sesuai dengan notasi ilmiah. Contoh, jarak rata-rata bumi matahari adalah 149.600.000.000 meter. Ditulis dengan 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Mempunyai 4 angka penting. Besar muatan elementer elektron dalam satuan kolom adalah, ya, ditulis dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini nanti baca sendiri. Berhitung dengan angka penting. Berhitung dengan angka penting berdasarkan data dari hasil pengukuran besaran fisika harus didasari dengan pemahaman terhadap aturan pembulatan bilangan sebagai berikut. A. Jika angka setelah digit tertentu lebih besar dari 5, maka angka pada digit tersebut dibulatkan ke atas. Contoh 7,26748 menjadi, ya, kalau mau diambil 2 angka penting, maka ditulisnya dengan 7,3. Kalau mau diambil 3 angka penting, maka dituliskan dengan ini 748 ini harus dibuang. Maka 7 ini lebih besar dari 5, maka 7 ini akan memberikan 1 ke angka sebelumnya, yaitu 7,27. Nah, kalau mau diambil 4 angka penting, nah 48 ini harus dibuang. 48, 4-nya ini kurang dari 5, maka dia tidak bisa memberikan 1 ke angka sebelumnya. Sehingga cukup ditulis dengan 7,267. Jika angka setelah digit tertentu lebih kecil dari 5, maka angka pada digit tersebut tidak dibulatkan. Contoh 7,244 menjadi 7,2. Ini kalau mau diambil 2 angka penting ya. Jadi 4-nya ini kurang dari 5, dia tidak bisa membulatkan ke atas. Dia tidak bisa dibulatkan ke atas. Jadi cukup ditulis dengan 7,2. Untuk angka setelah digit tertentu sama dengan 5, jika digit tersebut ganjil, digit sebelumnya ganjil, maka pada digit tersebut dibulatkan ke atas. Jika genap tidak dibulatkan. Contoh 7,475 menjadi 7,48. Nah, ini mau diambil 3 angka penting. 5 ini bisa memberikan 1. Dia harus memberikan 1. Kenapa? Karena angka di depannya adalah ganjil. Aturan perhitungan yang melibatkan angka penting adalah sebagai berikut. Penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan hanya mempunyai 1 angka yang diragukan. Contoh 28,500 kg. 5 merupakan angka taksiran ditambah dengan 7,950. 0 merupakan angka taksiran. Ingat yang ditanda-tanda ini ya, yang diberi tanda garis bawahnya. Ketika dijumlahkan secara penjumlahan biasa, penjumlahan matematis biasa, hasilnya 36,450 kg. Akan tetapi, aturan penulisan angka penting mengharuskan
hanya boleh satu angka taksiran saja yang ditulis. Nah, angka taksirannya di sini di 4. Hasil penjumlahan matematis biasa 36,450. Akan tetapi 450 di sini masing-masing adalah angka taksiran. Yang diperbolehkan adalah hanya mengandung satu angka taksiran atau hanya mengandung satu angka yang diragukan. Angka yang diragukan di sini ada 3, tidak boleh 3, yang boleh hanya 1. Maka yang boleh hanya di 4 saja. Ini yang 5 ini harus dibuang, 50 ini harus dibuang. Sehingga ditulis dengan 36,4 kg. Contoh B, 16,28 gram ditambah 0,418 gram ditambah 42,2 gram. Hasilnya adalah 58,898. Masing-masing di sini ada garisnya ini. Ini garis, ini garis, ini garis. Sehingga aturan penulisan angka penting terhadap penjumlahan di sini hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Hanya boleh mengandung satu angka ragu-ragu, yaitu angkanya 98 ini harus dibuang. Tepatnya hanya boleh di sini, di 8 ini. Ketika 98 kita buang, maka dia akan dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Sehingga ditulis dengan 58,9. C, 630 meter dikurang dengan 365 meter. Hasilnya adalah 265 meter. Hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan atau hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran di sini letaknya di 6. Maka yang 5 ini harus dibuang. 5 ini tidak boleh ditulis. Nah, ketika tidak boleh ditulis, maka dibuang 5-nya, diabaikan 5-nya menjadi 0. Sehingga ditulis dengan 260. Perkalian dan pembagian angka penting. Hasil perkalian atau pembagian angka penting menghasilkan bilangan sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Contoh, 0,281 cm dikali dengan 2,4 cm. Hasilnya 0,6744 cm kuadrat. Sehingga dibulatkan menjadi 0,67 cm. Dari mana? Lihat. Angka penting yang paling sedikit adalah 2 di perkalian ini. Ini angka pentingnya 3, sedangkan yang ini adalah 2. Maka angka pentingnya yang menjadi acuan adalah 2 angka penting. Ketika setelah kita menjumlahkan, maka yang kita menuliskan harus 0,67, yaitu ini, hanya 2 angka penting. 4 ini harus kita buang, untuk kita hilangkan. Ya, 4 dihilangkan karena 4 kurang dari 5, maka dia tidak bisa menyumbang, tidak bisa memberikan 1 pada angka sebelumnya. Sehingga cukup ditulis dengan 0,67 cm kuadrat. B, 38,49 gram dibagi 82 cm kubik. Hasilnya 46,939 gram per cm kubik. Dibulatkan menjadi 47. Ini dibulatkan menjadi 47, ini 2 angka penting ya. Angka penting yang pertama di sini 4 angka penting, sementara pembaginya adalah 2 angka penting. Jadi mengikuti angka penting yang paling sedikit. Ketika hasilnya 46,939, ini harus dibuang. Ketika dibuang, yang dibuang ini ternyata 9 lebih dari 5. Maka dia akan memberikan 1 pada angka sebelumnya. Sehingga kita tulisnya dengan 47 gram. C, memangkatkan dan menarik akar. Hasilnya mempunyai angka penting sebanyak angka penting bilangan yang dipangkatkan atau yang ditarik akarnya. Contoh, 2,5 cm kubik. Maka kita bisa tulis 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm. Hasilnya adalah 15,625 cm kubik. Dibulatkan menjadi 16. Kenapa 16? Karena yang dipangkatkan itu adalah 2 angka penting. Sehingga
hasil penulisannya harus mengikuti angka penting. Angka penting tersebut, yaitu 2 angka penting. Nah, ketika kita jawabannya 16,625 ini kan 5 angka penting, ini tidak diperbolehkan. Maka ini harus dibuang, 625-nya harus dibuang. Ketika dibuang, 6 ini lebih besar dari 5, maka dia akan memberikan 1 pada angka sebelumnya. 5 tambah 1 berarti 16, makanya ketemunya adalah 16. B. Akar pangkat 3 dari 78 cm kubik adalah 4,272658682 cm. Dibulatkan menjadi 4,3. Nah, ini sesuai dengan angka penting bilangan yang diakarkan. 4,3. Tadinya kan 4,27 sekian. 7 ini dibuang. Nah, 7 ini lebih besar dari 5. Dia memberikan 1 pada angka sebelumnya. Sehingga ditulis dengan 4,3. Pengukuran. Mengukur suatu besaran fisika hendaknya memperhatikan sensitivitas alat, kesesuaian alat, cara penggunaan alat, penyusunan langkah-langkah pengoperasian alat. Selain itu, kita melakukan pengukuran harus memahami beberapa hal berikut. 1. Ketidakpastian dalam pengukuran, yaitu kesalahan pengukuran karena menunjukkan perbedaan antara nilai yang diukur dengan nilai yang sebenarnya. Jika kegiatan pengukuran dengan menggunakan mistar berskala cm dan mistar berskala mm di bawah ini, Anda bandingkan dengan hasil pengukuran teman-temanmu. Tentu akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda. Lihat contohnya. Ini mistar dengan skala cm. Yang di bawahnya mistar dengan skala mm. Pada mistar berskala cm, mungkin ada yang menghasilkan 34,6 cm, 34,7 cm, 34,8 cm, dan sebagainya. Tetapi semua memperoleh hasil lebih dari 34 cm. Jika ada yang menghasilkan 32 cm,